Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Melinda, NIM P2783811910. Di video ini saya akan mereview materi mengenai suction pump sentral. Apa sih suction pump sentral itu? Suction pump sentral atau biasa disebut dengan vakum sentral merupakan alat yang terintegrasi menjadi suatu bagian dan dapat menghasilkan udara hisap yang stabil dan murni untuk kebutuhan medis. Nah, sistem hisap vakum ini menggunakan prinsip tekanan negatif dan mengirimkannya ke sisi tempat tidur pasien. Saat digunakan, steker dengan botol hisap perlu dimasukkan ke dalam jek yang sesuai agar kotoran cair pasien tersebut dapat tersedot ke dalam botol kotoran dengan alat hisap tersebut. Nah, menurut Potter dan Perry tahun 1995, prinsip kerja alat ini menggunakan motor vakum yang daya hisapnya dapat diatur, yaitu low, medium, dan high. Tiap titik hisapan daya hisap yang digunakan itu berbeda-beda. Penghisapan dengan tekanan 14,66 sampai 19,99 itu untuk dewasa, 12,66 sampai 14,66 untuk anak-anak, dan 6,66 sampai 16,66 itu untuk balita atau bayi. Dalam dunia medis, suction pump memiliki banyak fungsi, yaitu suction pump digunakan untuk menghisap darah dari area operasi untuk memberikan kemudahan dokter dalam proses operasi. Kemudian, suction pump juga digunakan untuk menghisap nanah dari area abses. Suction pump juga digunakan untuk menghisap kelebihan cairan. Selain itu, digunakan untuk membersihkan puing luka dari area luka. Suction pump juga digunakan untuk menghisap lendir yang mungkin dapat menghalangi jalur udara atau bagian lain pada tubuh. Selain itu, pada bidang kedokteran gigi, alat ini digunakan untuk menghisap darah dan kelebihan cairan yang berada di dalam mulut. Kemudian, suction pump juga digunakan untuk membersihkan darah dari tengkorak setelah terjadinya pendarahan dalam ataupun pendarahan luar. Kemudian, suction pump digunakan untuk menghisap cairan dari paru-paru pada pasien yang memiliki masalah ginjal ataupun penyakit kronis lainnya. Jenis dari suction sentral ini ada banyak. Yang pertama yaitu tipe mobile. Jenis alat yang memiliki kekuatan hisap tinggi sehingga cocok digunakan di ruang ICU, ruang UGD, dan ruang operasi. Sedangkan tipe transport ini merupakan suction tipe yang desainnya compact, ringan, kuat, dan dilengkapi dengan baterai sehingga sangat cocok digunakan di dalam mobil ambulans untuk evakuasi di helikopter maupun pesawat. Kemudian ada tipe portable, yaitu jenis alat yang dapat dipindahkan dengan mudah sehingga mudah dibawa. Biasanya digunakan di ruang perawatan dan terdapat satu botol suction saja. Daya hisap alat ini termasuk kategori medium atau sedang. Kemudian ada tipe manual, yaitu suction yang dipompa secara manual dengan tangan atau kaki ketika akan digunakan untuk menghisap lendir atau cairan pada tubuh pasien tersebut. Yang kelima ada tipe wall mounted, merupakan jenis suction yang dipasangkan ke tembok dan terintegrasi dengan struktur bangunan. Pada umumnya, suction jenis ini ditempatkan pada tempat di mana pasien tersebut tidak perlu berpindah-pindah. Kemudian ada kriteria untuk tempat peletakan suction. Yang pertama yaitu di dalam gedung di daerah khusus yang memiliki peralatan mekanikal. Yang kedua, di dalam ruangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan perancangan dan pemasangan alat tersebut. Kemudian yang ketiga, di dalam ruangan yang berventilasi. Yang keempat, dalam ruangan yang dirancang untuk mempertahankan rentang temperatur ambien seperti direkomendasikan oleh pabrik pembuat peralatan tersebut. Nah, fungsi adanya kriteria untuk peletakan alat suction sentral ini mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu agar alat suction pump sentral ini bisa digunakan secara maksimal
Dan penggunaan dari alat ini mempunyai rentang pemakaian yang lama. Kemudian bagian-bagian yang harus ada dalam suction sentral ini yaitu 2 atau lebih pompa vakum yang cukup, kemudian sarana otomatik untuk mencegah aliran balik dari setiap pompa vakum, kemudian katup penyetop atau sarana isolasi lainnya untuk mengisolasi setiap pompa vakum dari sistem pemipaan sentral dan pompa vakum lainnya. Kemudian alat penampung vakum, kemudian ada pemipaan antara pompa vakum dan katup penyetop sumber, dan yang terakhir yaitu adanya filter steril bakteri duplex. Kemudian cara pengoperasiannya menurut gambar di samping yaitu cara kerjanya di bawah kendali perintah CPU. Kemudian peralatan sistem vakum sentral tersebut akan mempengaruhi keadaan buka dan menutupnya katup solenoid melalui listrik. Ketika nilai tekanan negatif melebihi kisaran yang diperlukan, maka data yang akan dikirimkan ke CPU setelah analisis, CPU akan menjalankan prosedur penutupan. Pada saat itu solenoid valve dan check valve akan saling mengunci dan menutup, sehingga tidak ada tekanan negatif yang akan diberikan. Ketika nilai tekanan negatif yang dihasilkan oleh salah satu unit ini, maka akan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Kemudian 2 unit vakum beroperasi pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan jika suction pump merupakan alat yang digunakan untuk menyedot cairan dalam kasus-kasus tertentu, seperti pada saat operasi, keadaan darurat, dan kasus lainnya. Suction pump memiliki berbagai jenis sesuai dengan model dan fungsinya. Sebagai alat kesehatan, suction pump yaitu dibagi menjadi 5, yaitu suction pump manual, mobile, transport, portable, dan wall-mounted. Fungsi dari suction pump ini yaitu diantaranya untuk menyedot darah dari area operasi dan luka, untuk menyedot kelebihan cairan, dan lain sebagainya. Cara penggunaan suction pump ini pada umumnya sama, yaitu mempersiapkan peralatan dan pastikan hubungan antara suction mesin dengan peralatan lainnya bekerja dengan baik. Kemudian lakukan penyedotan, setelah itu lakukan sterilisasi setelah alat tersebut selesai melakukan proses penyedotan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.